Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Wulandari, mahasiswa Unma Banten, Fakultas Agama Islam, Prodi Sarjana Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester 1 dengan mata kuliah Matla'ul Anwaran yang diampu oleh beliau Dr. Andes Haji Muhammad Zain. Sejarah didirikannya Matla'ul Anwar adalah organisasi yang didirikan di Menes, Banten pada 10 Juli 1916. Matla'ul Anwar didirikan oleh para ulama lokal sebagai respon terhadap pendidikan kolonial Belanda dan kemunduran sistem pendidikan Islam tradisional. Berkomitmen menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awalnya, Matla'ul Anwar memperkenalkan madrasah dengan sistem kelas graded system, inovasi modern di lingkungan pedesaan, yang kemudian dikenal sebagai Matla'ul Anwar ayam kampung masuk ke kota. Bisa juga dikatakan from kampung to kota. Pada tahun 1916 sampai 1920-an, Matla'ul Anwar fokus pada pembaruan pendidikan Islam, mengkombinasikan pelajaran agama dengan pengetahuan umum. Pada saat itu, jaringan madrasah mulai berkembang di wilayah Banten dan sekitarnya. Tahun 1930-an, ekspansi madrasah berlanjut keluar daerah Menes. Kemudian, tahun 1930-an, Matla'ul Anwar mulai menghadapi dinamika internal dan perbedaan pandangan keagamaan, khususnya terkait arus modernisme dan tradisionalisme Islam Indonesia. Pada tahun 1938, Nahdlatul Ulama mengadakan muktamar di Menes, dan pada saat itulah dinamika intern Matla'ul Anwar mulai terjadi. Tahun 1945 sampai 1950-an, pasca kemerdekaan Indonesia, Matla'ul Anwar berupaya menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan nasional dan memperluas perannya dalam konteks negara bangsa. Posisi Matla'ul Anwar mulai bergeser dari organisasi lokal menuju pengakuan nasional. Tahun 1960, Matla'ul Anwar terlibat dalam dinamika politik Islam. Beberapa unsur organisasi menunjukkan sikap kritis pada negara. Berdampak pada Matla'ul Anwar, yaitu mengalami tekanan politik dan penurunan pengaruh di sektor pendidikan, terutama akibat kebijakan negara yang ketat. Pada tahun 1970-an atau awal Orde Baru, Matla'ul Anwar berada pada fase pelemahan institusional. Negara menerapkan kebijakan depolitisasi ormas Islam dan menyeragamkan ideologi melalui Pancasila. Matla'ul Anwar mulai melakukan reposisi strategis untuk bertahan. Tahun 1980, Matla'ul Anwar memiliki pendekatan kultural dan akomodatif terhadap negara. Dengan menerima Pancasila sebagai asas, Matla'ul Anwar memperoleh kembali ruang gerak, bantuan, dan kelembagaan. Tahun 1990, Matla'ul Anwar mengalami transformasi besar dari organisasi berbasis kampung menjadi organisasi nasional atau kota, dengan ratusan cabang di berbagai provinsi. Pada tahun 1998 atau runtuhnya Orde Baru membuka babak baru, namun Matla'ul Anwar memasuki era reformasi dengan posisi lebih matang. Pada intinya, transformasi antara tahun 1916 hingga 1998, Matla'ul Anwar berevolusi dari gerakan pendidikan Islam pedesaan menjadi organisasi Islam nasional. 10 tokoh pendiri Matla'ul Anwar diantaranya adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman. Beliau adalah pelopor pembaruan pendidikan Islam dan tokoh utama lainnya dalam pendirian dan perkembangan Matla'ul Anwar. Yang kedua yaitu Kiai Haji
Entol Muhammad Yasin. Beliau adalah tokoh utama dari pendiri Matlaun Anwar. Jabatannya bisa dikatakan setara dengan ketua atau presiden. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Sholeh. Beliau adalah salah satu tokoh Islam, pendiri dan perkembangan Matlaun Anwar. Yang ketiga ada Kiai Haji Mustaghfiri. 7 di antaranya adalah para kiai dan tokoh masyarakat di sekitar Menes yang turut serta dalam pendirian dan membantu operasional madrasah. Di antaranya yaitu Kiai Haji Arsyad, kemudian Kiai Haji Abdul Mukti, kemudian Kiai Haji Soleman Cibinglu, kemudian Kiai Haji Daud, kemudian Kiai Haji Rusdi, kemudian Entol Danawi, kemudian Kiai Haji Mustaghfiri. Latar belakang didirikannya Matlaul Anwar adalah karena kondisi masyarakat Menes, kemudian sekitarnya yaitu Pandeglang yang tertekan oleh penjajahan Belanda dan terjerumus dalam kepercayaan syirik. Adanya perkembangan politik, sosial, dan keagamaan pada awal abad ke-20 di tengah masyarakat Banten itu adalah termasuk tantangan Matlaul Anwar untuk masa mendatang yang menjadikan para ulama terdorong untuk mendirikan perguruan Islam dalam bentuk madrasah guna menyebarkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran Matlaul Anwar dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman menurut saya pribadi yaitu untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman, Matlaul Anwar perlu terus berinovasi dalam metode dakwahnya dan pendidikan. Memanfaatkan teknologi modern yang sudah ada, kemudian fokus pada pengetahuan nilai-nilai keislaman di tengah arus informasi global yang sudah terjadi saat ini. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.